Selamat siang Pak Kemi. Selamat siang Bu Nini. Selamat siang. Pak Kemi ini nanti mau melakukan coaching, percakapan coaching ya? Ya. Ya, itu nanti akan ada rubrik penilaian yang harus diamati. Baik Bu. Salah satunya yaitu tentang alur tirta dan prinsip coaching harus terpenuhi di situ. Yang mau saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu keadilan penuh, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif, lalu saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik. Selanjutnya yang dari ketiga itu secara spesifik yang ingin diobservasi apa Pak? Yang ingin saya observasi yaitu memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Pak? Jadi nanti coaching bisa menemukan jawaban sendiri lewat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sehingga coaching bisa memahami dan menemukan jawaban dari yang dia gali. Baik, jadi nanti coaching akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang disampaikan. Ya Bu. Baiklah Pak, kalau begitu silahkan Pak Kemi melakukan coaching bersama coaching. Baik Bu. Sukses selalu. Terima kasih. Selamat pagi Pak Tako. Selamat pagi Pak Kemi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Kemi. Ini terus terang ini ada sedikit permasalahan dari diri saya Pak Kemi, ada unek-unek atau pikiran yang mungkin belum terselesaikan karena ada beberapa permasalahan terutama di sekolah saya Pak Kemi. Permasalahan seperti apa Pak Tarto? Mungkin bisa dijelaskan, ceritakan ke saya sehingga saya bisa memahami alur cerita dari Pak Tarto. Ini akhir-akhir ini apalagi setelah pasca pandemi ini murid-murid saya ini dalam mengikuti pelajaran ini banyak yang tidak berkonsentrasi, atau istilahnya tidak bersemangat, seperti itu Pak Kemi. Jadi nanti pembicaraan kita pada pagi hari ini nanti diharapkan bisa memberi solusi mengenai permasalahan yang dialami Pak Tarto. Betul demikian ya Pak? Iya, betul Pak Kemi. Kemudian nanti dengan pembicaraan ini saya ada titik temu atau ada pencerahan dari permasalahan yang mungkin saya hadapi terutama di sekolah saya Pak Kemi. Jadi selain mungkin siswa yang kurang berkonsentrasi, mungkin bisa lebih diceritakan lagi Pak Tarto, apakah setiap mata pelajaran anak atau siswa seperti itu atau hanya pelajaran tertentu saja Pak? Yang kalau saya amati untuk anak-anak yang dalam mengikuti pelajaran tidak konsentrasi atau kurang bersemangat itu sebenarnya tidak semua mata pelajaran Pak Remi. Yang saya amati ini terutama untuk guru-guru yang sudah sepuh atau sudah tua atau juga guru-guru lain yang dalam memberi pembelajaran ini masih menggunakan metode-metode lama atau metode konvensional atau metode dengan ceramah Pak Kemi. Jika diberikan tentang nilai poin antara 1 sampai 10, kira-kira Pak Tarto akan beri nilai berapa tentang pelayanan yang ada diberikan oleh guru di sekolah Pak Tarto? Kalau saya amati mungkin dari skala 1 sampai 10 ya. Itu mungkin masih di skala 5 Pak Kemi. Jadi terutama ini untuk guru-guru yang sudah sepuh ya. Kebanyakan tempat kami itu kan masih banyak guru-guru yang sepuh yang apalagi sudah mau pensiun, itu dalam memberi pelajaran juga mungkin juga kurang bersemangat juga seperti itu karena memang kondisi usia atau fisik yang sudah sepuh atau sudah tua itu Pak. Baik Pak Tarto, jika dilihat dari tentang nilai 5, memungkinkan tidak jika nilai tersebut dinaikkan? Kalau saya amati dari kondisi yang ada kemungkinan bisa, nanti kemungkinan
bisa sampai level 7 ya. Orang salah level 7 sudah cukup karena memang kondisi guru-guru di tempat kami yang seperti itu, artinya sudah banyak guru yang sudah sepuh atau banyak yang mau pensiun. Eh, taruhlah Pak Tarto memberikan nilai tadi berapa? 7. Berarti ada peningkatan. Kira-kira rencana-rencana apa yang akan Pak Tarto lakukan sehingga bisa memperoleh nilai 7? Apa ya? Mungkin gini Pak Yami ya. Ini dalam waktu dekat ini kami harus bermusyawarah atau berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya. Mungkin untuk di apa yang akan kita laksanakan kita akan musyawarahkan. Tetapi kemungkinan dalam waktu dekat ini kita bisa melaksanakan workshop dulu Pak Yami. Nanti harapan kami dari workshop ini kan memberi pencerahan guru dan dalam melaksanakan pembelajaran belum melakukan pembelajaran inovatif, hanya yang masih menggunakan ceramah, nanti akan tercerahkan sehingga kesadaran mereka nanti akan muncul sehingga nanti guru-guru mau belajar untuk terutama untuk belajar IT karena terus terang untuk zaman sekarang ini IT kan sangat penting untuk guru-guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dan ini saya lihat juga anak-anak yang kurang bersemangat ini salah satunya juga itu Pak Kemi. Guru-guru ini kan kalau menggunakan ceramah ini biasanya memang anak-anak kurang bersemangat. Tapi saya melihat untuk guru-guru yang sudah menggunakan IT, metode-metodenya sudah inovasi, ini anak-anak ini kelihatannya bersemangat juga. Dan ini tadi kan bisa kita ambil suatu titik temu, berarti memang anak-anak bersemangat ini kan diakibatkan karena dari guru yang dalam memberi pelajaran ini kan masih menggunakan konvensional atau ceramah dan kurang menggunakan fasilitas yang ada seperti LCD atau metode yang lainnya. Tapi itu Pak. Selain Pak Tarto akan melakukan workshop, adakah kegiatan lain yang Pak Tarto pikirkan atau rencanakan meningkatkan semangat siswa dalam belajar? Apa ya, nanti kemungkinan setelah workshop nanti kita lihat hasilnya nih, karena nanti dari workshop nanti seperti apa hasilnya kita belum tahu. Respon guru-guru juga seperti apa juga belum tahu. Nanti kemungkinan ya, setelah workshop nanti mungkin bisa dilakukan semacam mentoring atau pendampingan individu, terutama untuk guru-guru yang dalam penguasaan IT kurang, nanti bisa kita mentoring dengan guru-guru yang sudah berpengalaman terutama IT-nya Pak. Kalau Pak Tarto melakukan mentoring, kira-kira mentor seperti apa yang Pak Tarto inginkan? Ya nanti ada beberapa hal yang terutama nanti pertama dalam pembuatan media pembelajaran nih. Media pembelajaran nanti paling tidak itu ya menggunakan PowerPoint lah seperti itu. Nanti guru-guru dilatih membuat PowerPoint sederhana, kan itu. Hingga nanti dengan dilatih PowerPoint paling tidak akan ada semangat dari guru-guru untuk melaksanakan atau membuat pembelajaran inovatif. Nanti dengan adanya mentoring atau pendampingan individu ini kan lebih guru-guru lebih termotivasi sehingga nanti untuk pembelajaran inovatif bisa kita laksanakan dengan baik. Wah, bagus sekali rencana yang Pak Tarto mengungkapkan. Kira-kira atau kedepannya nanti langkah-langkah seperti apa yang Pak Tarto lakukan dan siapa nanti yang akan bertanggung jawab jika proses-proses tersebut akan dilaksanakan Pak Tarto. Karena ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebenarnya nanti, tapi nanti untuk tanggung jawab itu paling tidak dari kepala sekolah. Nanti kepala sekolah harapan kami dapat memberi semacam motivasi dan kemudian juga bisa memberi semacam apa ya pendampingan juga, pengawasan sehingga dari pengawasan yang ada nanti bisa memberi semangat dari guru-guru untuk bisa membuat pembelajaran inovatif dan juga bisa melaksanakan metode-metode pembelajaran yang inovatif. Baik sekali Pak Tarto, saya paham apa yang disampaikan Pak Tarto. Untuk apa yang kita lakukan hari ini, kira-kira Pak Tarto sudah mendapatkan apa yang hal-hal positif yang
bisa didapatkan. Ya Pak Kemi, dari pembicaraan pada pagi hari ini ternyata saya ya istilahnya ide itu muncul setelah ada pembicaraan kali ini guys. Jadi nanti dengan kondisi yang ada di sekolah saya mungkin yang bisa saya lakukan pertama adalah workshop dari workshop dulu. Nanti dari workshop nanti kita lihat progresnya seperti apa. Nanti kalau workshop nanti juga mungkin kurang ada hasilnya, nanti kita lanjutkan dengan mentoring pendampingan individu dulu. Semoga dengan pendampingan individu nanti bisa meningkatkan kemampuan guru-guru dalam penguasaan IT dan pembuatan pembelajaran inovatif. Baik Pak Tarto, saya berharap semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi manfaat bagi Pak Tarto sehingga acara-acara tadi bisa dijalankan dengan baik dengan harapan siswa-siswa di sekolah Pak Tarto menjadi lebih giat dan lebih semangat dengan belajar. Ya, terima kasih Pak Kemi atas mentornya pada pagi hari ini, sehingga dari kegiatan ini saya bisa mengambil positifnya, bisa mengambil hasilnya. Harapan kami nanti anak-anak dalam mengikuti pelajaran bisa lebih bersemangat lagi Pak. Baik Pak Tarto, kita nanti sama-sama belajar, kita nanti sama-sama dukung proses Pak Tarto sehingga setelah Pak Tarto siswa-siswanya boleh semakin giat dalam belajar. Oke, terima kasih Pak Kemi. Oke, Pak Tarto, semangat Pak Tarto. Oke. Luar biasa sekali Pak Kemi dalam melakukan coaching pada siang hari ini. Menurut Pak Kemi, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan apakah sudah dilakukan? Jadi indikator yang ingin saya kemukakan tadi sudah tercapai Bu, karena coach bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan. Iya. Betul Pak, jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sudah disampaikan Pak Kemi bisa membuat coach menemukan solusi sendiri. Iya Bu. Kemudian selain itu juga terlihat alur ceritanya di mana Pak Kemi bisa menanggapi tujuan, identifikasi, rencana yang harus dilakukan, kemudian tanggung jawab, semuanya sudah tampak. Juga prinsip-prinsip coaching juga sudah tampak, di mana ada kemitraan sudah terlihat, kemudian proses kreatif juga terlihat, memaksimalkan potensi coaching juga sudah terlihat. Bagus Pak Kemi dalam melakukan percakapan coaching siang hari ini. Sudah melakukan hal ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari coaching pada hari ini Pak? Baik Bu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan tentang diri saya yaitu kemitraan Bu, karena saya ingin menjalin relasi yang lebih intens nanti dengan coach sehingga kemudian hari kami bisa berkolaborasi lagi untuk saling berbagi ilmu. Ya. Baik Pak Kemi, semuanya sudah berjalan baik lancar. Kiranya percakapan coaching ini terus bisa dilakukan untuk perbaikan-perbaikan kita semua. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu Nini. Selamat siang Pak Tanto. Ngomong-ngomong Bu Nini siang ini akan melakukan coaching ya dengan coach nggih? Iya Pak. Oke, maka sebelum Bu Nini melakukan coaching, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena pada siang hari ini saya menjadi supervisor jenengan. Saya akan mengamati kegiatan Bu Nini pada kegiatan coaching pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai nanti kita akan berbicara dulu masalah nanti kita akan melaksanakan coaching dengan alur theta nggih. Dengan alur theta. Karena nanti mohon untuk apa yang akan disampaikan nanti juga sesuai dengan alur theta. Kemudian untuk rubrik penilaian yang akan kita berikan nanti untuk nilai baik sekali, baik dan cukup. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti dari kegiatan ini kompetensi coaching apa yang Ibu Nini akan kembangkan? Saya mau mengembangkan mendengarkan dengan aktif sebagai pendengar aktif dan akan memberikan pertanyaan
akan sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Ada 2 kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan itu kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Bu Nini? Saya pengennya yang pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan berbobot itu supaya nanti saya akan membantu coaching. Oke, jadi nanti yang secara spesifik ingin dikembangkan adalah pertanyaan berbobot. Jadi nanti dengan pertanyaan berbobot nanti akan memudahkan coaching menemukan solusi dari permasalahan. Seperti itu ya. Nah, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Bu kegiatan ini? Ya, inginnya saya nanti coach merasa nyaman menceritakan masalah yang dia hadapi dengan segala hal yang harus dia sampaikan. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dari si coach dan si coach ini bisa menemukan solusi sendiri untuk masalahnya. Oh gitu ya, baguslah apa yang ingin dicapai. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti benar-benar dari kegiatan coaching ini coach bisa menemukan permasalahan kesamaan yang diinginkan. Betul ya? Ya, Monggo mungkin bisa Bu Nini mulai kegiatan coaching. Terima kasih banyak Pak. Ya. Selamat siang Pak Kemi. Selamat siang Bu Nini. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik Bu. Kok tumben ini datang ke sini? Ada keperluan apa? Ya nih Bu. Lama nggak jumpa. Baik Bu. Jadi saya sowan ke tempatnya Bu Nini. Yang pertama itu memang mau sambat sebetulnya, mau bertanya bahwa di sekolah kami kan akhir-akhir ini kan lulusan anak-anak SMK itu bekerjanya tidak sesuai dengan bidang yang mereka tekuni. Jadi banyak tamatan-tamatan kami yang bekerja tidak sesuai bidangnya. Itu yang saya rasakan yang menjadi kekhawatiran saya. Jadi Pak Kemi kesini ini mau kita membicarakan tentang apa lulusan-lulusan dari sekolah Pak Kemi itu bekerja sesuai dengan jurusan yang diambil ya Pak. Iya Bu. Apakah yang dirasakan Pak Kemi ini, Pak Kemi tahu anak-anak lulusan Pak Kemi ini tidak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Jadi begini Bu, jadi mengapa saya berkeluh kesah mengenai lulusan yang tidak sesuai? Karena saya melihat data yang kami dapat dari tracer tadi, di mana hasilnya diperoleh ternyata 70% siswa lulusan kami itu bekerja di luar bidang keahlian mereka. Dan itu jadi kekhawatiran kami bahwa kalau anak tidak bekerja sesuai bidangnya itu berarti ada sesuatu yang mesti dipelajari gitu. Gitu ya Pak. Jadi menurut Pak Kemi dari hasil survei itu 70% itu berarti ya lumayan banyak ya Pak yang tidak. Ya mari kita identifikasi ya Pak. Dari apa yang sudah terjadi itu kira-kira faktor-faktor apa ya yang bisa terjadi seperti itu. Jadi kalau saya lihat ya Bu, saya telisik itu faktor pandemi Bu, faktor kemarin 2 tahun lebih ya siswa-siswa dari kami semua itu menghadapi pandemi, sehingga mungkin proses pembelajaran berlangsung tidak maksimal. Yang pertama itu, sehingga kompetensi-kompetensi yang didapat siswa itu sangatlah sedikit, sehingga kemungkinan yang terjadi adalah siswa itu menjadi kurang pede, kurang percaya diri, sehingga ketika mereka melamar tuh tidak yakin dengan bidangnya, sehingga mereka lebih memilih bidang-bidang lain yang dirasa mereka bisa dan lebih mudah. Gitu. Jadi karena pandemi kurang pede. Kalau diskalakan Pak antara pandemi dan kurang pede itu lebih besar mana Pak? Antara karena faktor pandemi atau karena kurang pede atau saling berkaitan?
itu saling berkaitan menurut saya Bu ya, karena itu satu proses yang terikat. Kalau menurut saya masih polling itu 5, jadi proses belajar internet itu saya kasih nilai 5 ya. Masih sedikit sekali ya Pak ya. Jadi perlu, kalau menurut saya itu harus perlu ada hal-hal yang harus dilakukan ya Pak ya, supaya anak-anak bisa sesuai dengan jurusannya dalam bekerja. Nah, kalau kita sudah identifikasi, coba mari kita buat tahapan-tahapan, rancangan-rancangan apa yang bisa kita lakukan, Pak Kemi lakukan untuk mengendalikan. Kan tadi karena ada pandemi, sekarang kan sudah tidak pandemi, karena kurang pede, karena akibat dari tidak pernah ketemu mungkin ya Pak. Nah, itu kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan? Jadi saya berusaha dari poin 5 tadi supaya bisa meningkat paling tidak jadi 8 gitu. Maka saya berencana untuk meningkatkan kompetensi siswa-siswa kami lewat praktek yang lebih intens lagi. Kemudian memperkaya kurikulum yang bersinergi dengan industri. Berikutnya yang ketiga, melakukan networking dengan dunia usaha sehingga siswa nanti tidak kesulitan dalam mencari pekerjaan. Yang keempat adalah membuat jejaring sosial lewat media internet sehingga siswa itu lebih tepat atau lebih mudah dalam mencari lowongan pekerjaan. Yang Ya, itu sudah sangat memberi solusi ya Pak ya, untuk supaya anak bisa sesuai dengan jurusannya. Bisa nanti itu kan sudah dilakukan misalkan ya Pak, apa tahap-tahap yang Pak Kemi sudah temukan akan dilihat. Nah, nanti untuk tolak ukurnya bagaimana untuk kita bisa melihat anak-anak itu, oh ini sudah sesuai jurusan ini. Jadi nanti kalau ukurnya kita lihat kembali Bu lewat tes lagi. Lewat tahun depan itu kira mudah-mudahan hasil penelusuran menunjukkan angka 80%. Kalau kemarin 50, sekarang 20% anak-anak bekerja sesuai dengan bidang. Ya, itu mungkin ya solusi-solusi yang bisa Pak Kemi terapkan dari percakapan kita. Nah, tanggung jawabnya bagaimana Pak nanti dalam pelaksanaan apa yang sudah dirancangkan tersebut? Tanggung jawab tentunya yang pertama kepada manajemen sekolah, sebagai kepala sekolah dan juga para pembantu-bantunya, khususnya BKS Humas, dunia industri yang akan menghubungkan siswa-siswa lulusan dengan dunia industri sehingga lebih terjalin dengan baik. Yang kedua yaitu adanya komunikasi antara industri dan sekolah lewat kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga siswa mampu menyesuaikan ilmu dengan kebutuhan industri sehingga mereka merasa lebih pede. Jadi mencari jejaring linknya yang sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah dengan pabrik-pabrik yang ada, disesuaikan begitu. Jadi nanti anak-anak lebih tertarik untuk, oh ini loh jurusan saya. Luar biasa Pak, itu sudah langkah yang tepat, kemudian sudah ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan. Kesimpulannya adalah tujuan sudah tercapai ya Pak ya, di mana nanti Pak Kemi akan bersama-sama teman-teman rekan sejawat untuk meningkatkan siswa bekerja sesuai dengan alur. Ya. Begitu Pak Kemi, apakah sudah bisa membantu? Ya, terima kasih untuk waktunya Bu, hingga waktu juga saya boleh tercerahkan lewat pertemuan kita pada siang hari ini, sehingga saya boleh mendapatkan hal baru. Harapannya ke depan siswa kami boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang mereka. Amin. Semangat ya Pak ya, kami akan terus mendukung untuk supaya hal
sehat selalu Pak Kemi. Ini bagaimana rasanya melakukan coaching hari ini? Wah, luar biasa Pak. Gimana harus membuat coaching, menemukan solusinya sendiri. Oh ya, ini dari coaching tadi mungkin yang sudah Ibu Nini lakukan yang kaitannya dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Nini inginkan apa tadi? Saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mendukung coaching, memilih solusi yang harus dibuat, dan saya merasa sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut Pak. Oh ya, sudah bagus Bu. Ini pada coaching kali ini memang hasilnya bagus, sudah menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan pose, sehingga pose sudah bisa menemukan jawaban sendiri dari permasalahan yang dialami. Jadi setelah saya amati, Bu ini juga sudah melakukan coaching dengan algoritma dengan baik, sudah menyampaikan tujuan, artinya sudah menggali tujuan apa yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua sudah melaksanakan identifikasi permasalahan, kemudian sudah ada rencana reaksi dan juga adanya tanggung jawab. Artinya semuanya sudah terakomodir dari alur data yang dijalankan. Baiklah Bu, ini sudah saya rasa sangat bagus ini. Nah, kemudian dari kompetensi yang ingin dikembangkan lagi apa dari kegiatan ini? Ya, saya ingin belajar lebih lagi tentang algoritma sehingga nantinya saya akan lebih mudah untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan nantinya saya bisa membantu coaching di dalam setiap permasalahan yang disampaikan ke saya. Oke, baguslah Ibu. Ya, saya rasa tugas saya sebagai supervisi, saya rasa Selamat siang Pak Tarto. ya Pak Kemi. Hari ini kan Pak Tarto akan melaksanakan supervisi akademik. Ya betul Pak Kemi. Ini ada jadwal supervisi akademik dengan bos saya. Pak Tarto sudah melakukan persiapan kan? Ya sudah disiapkan sejak kemarin Pak Kemi. Jadi nanti saya di sini sebagai supervisi, nanti Pak Tarto akan saya lihat bagaimana proses melakukan supervisi terhadap rekan sekerja, dengan gimana nanti Pak Tarto akan melakukan supervisi dengan teknik data. Jadi nanti ada penilaian yang harus saya sampaikan pada Pak Tarto, nilai nanti baik sekali atau kurang, seperti itu Pak Tarto. Kemudian kompetensi apa yang akan Pak Tarto kembangkan terhadap coach yang ingin Pak Tarto coaching? Ya, untuk coaching kali ini nanti saya akan mengembangkan pada poin konsentrasi temu, kemudian pertanyaan terbuka dan juga pertanyaan berbobot. Jadi harapan kami dari ketiga poin nanti bisa memberi pencernaan dan penggalian informasi dari coach yang mungkin punya banyak masalah. Kira-kira nih Pak Tarto, bagian kompetensi yang mana yang akan lebih spesifik Pak Tarto gali? Yang spesifik akan saya gali nanti pada pertanyaan terbuka dan pertanyaan berbobot, karena saya anggap itu sangat vital sekali untuk dikembangkan untuk pelaksanaan coaching ini Pak. Kemudian bagaimana Pak Tarto akan melihat indikator ketercapaian dari tujuan coaching yang ingin Pak Tarto inginkan? Nah ini nanti dengan saya berfokus pada pertanyaan terbuka dan istilahnya pertanyaan berbobot, nanti harapan saya ini dari penggalian informasi kemudian rencana reaksi yang dihasilkan ini bisa memberikan pencerahan bagi coach, sehingga nanti coach itu bisa menemukan jawaban sendiri dari diskusi pada kali ini. Seperti itu Pak. Baik Pak Tarto, semoga dapat lancar proses coachingnya. Proses coaching bisa Pak Tarto laksanakan. Ya, terima kasih Pak. Semoga Pak.
siang Pak Toto. Selamat siang Bu Nini. Ada apa ini Bu Ben datang ke sini sore-sore? Iya Pak, ini saya kok ingat Pak Toto, mau Oh, datang iya. ke tempat Pak Toto karena saya masih ada pemikiran unek-unek yang pengen saya ceritakan ke Pak Toto Pak. Oh iya, pemikiran apa? Biasanya kok penting sekali Bu. Iya Pak, penting sekali berkaitan dengan ini loh Pak. Sekolah saya itu kok jumlah muridnya itu berkurang Pak dari tahun lalu. Nah, pengennya saya ada solusi di mana jumlah murid itu tidak berkurang, tetapi bisa bertambah Pak. Jadi permasalahan ini kan pada saat PDB ini kan mungkin kekhawatiran itu ini muridnya kan berkurang karena mungkin kondisi. Nah nanti dari kegiatan kita pembicara ini mungkin harapan dari gurunya apa nanti? Harapan saya mendapat masukan-masukan dari Pak Tarto di mana nanti BPDB ini tidak mengalami penurunan lagi seperti kemarin, tapi mengalami peningkatan jumlah murid. Oh, gitu. Jadi adanya penurunan gitu. Ya, Dari penurunan yang ada ini dari tahun-tahun kemarin seperti apa? ya penurunannya kalau dibanding dari tahun lalu sih ya lebih menurun ini Pak. Nah maka itu kan kekhawatiran saya jangan sampai besok itu mengalami penurunan kembali. Paling tidak ya meningkat lah. Oke, dari murid yang menurun yang dianggap menurun ini kan di tempat itu mestinya kan ada target siswa. Berapa mungkin target saya yang akan dicapai? Kalau biasanya saya target jumlah ya Pak ya 120 mengalami penurunan menjadi 75 itu ya nggak bisa ya jangan sampai seperti itu. Berarti dari target itu penurunan itu berapa sekarang ya? Persennya berapa? Persennya ya 25%. 25% gitu, lumayan gitu. Ya. Tapi harapan dari Bu ini nanti targetnya berapa persen? Targetnya banyak Ya, peningkatannya. peningkatannya itu. Ya kembali dulu lah Pak. Oh, gitu. Ya kembali dulu. Nah, ini dari kekhawatiran Ibu yang muridnya menurun nanti mungkin di sekolah itu mungkin sudah menganalisa, sudah mengidentifikasi kendalanya apa? Kendala yang Iya, terjadi ya iya. Pak. Kok bisa menurun? Kalau yang kendala itu ya biasa saya melihat itu ya ada faktor luar dan faktor dalam Pak. Kalau faktor luar itu ya kemungkinan ada tambahnya SMA negeri, kemudian apa ya banyaknya SMK yang lebih langsung bekerja, anak-anak lebih memilih ke SMK. Itu sih Pak yang ini yang kemungkinan faktor luarnya. Itu tadi faktor luar ya, karena mungkin banyak sekolah negeri ya banyak, kemudian ada beberapa sekolah yang mungkin SMK bertambah jurusannya itu gitu. Nah sekarang Budi tadi mengatakan ada faktor dalam. Kira-kira dari dalam itu apa? Ya mungkin ini ya Pak. Apa? Dari ekstrakurikulernya mungkin yang kurang ada penurunan, ada satu penurunan cabang ekstrakurikuler Pak. Saya rasa seperti itu. Misalkan basket gitu. Jadi basket itu biasanya kami ada di tingkat tinggi, tapi terus ada penurunan dan nanti itu menurunkan minat siswa untuk datang ke situ. Jadi faktor dalamnya karena dari kondisi ekstrakurikuler gitu, Ya, yang mungkin belum meningkat gitu. Iya betul. Nah, jadi kendala-kendala yang ada nanti mungkin dari ini atau teman-teman yang lain ini mungkin punya rencana seperti apa untuk meningkatkan, untuk mendongkrak siswa yang nanti supaya bisa bertambah. Rencananya ya, Pak. Ya. Paling tidak itu kan kami harus mengubah kurikulum. Nah, ya kalau nggak mengubah kurikulum ya bagaimana kita mempunyai nilai lebih dibanding dari sekolah-sekolah yang lain yang ada di sekitar sekolah saya ini Pak. Jadi
Misalkan kalau tadi ekstrakurikuler basket, mungkin basketnya akan kita kembangkan lagi. Kemudian juga adanya promosi-promosi yang lebih lagi. Kalau sekarang ini promosi ya mungkin tadi faktor dalam promosi yang kurang ini ya Pak, untuk sosial media itu kan zaman sekarang kan harus digencarkan lagi. Nah itu mungkin dari promosi sosial media dan promosi yang ditingkatkan ekstrakurikulernya itu bisa, saya rasa bisa kemudian menjalin erat dengan rekan-rekan sejawat untuk bagaimana memikirkan hal-hal yang harus dilakukan. Itu tadi berarti dari luarnya banyak promosi ya, luarnya banyak promosi, supaya nanti bisa mendongkrak murid-murid bisa masuk ke sekolah ibu. Dan di dalam tadi meningkatkan kualitas dari ekstrakurikuler ya. Ini baguslah ibu. Nanti selain dari yang ibu sampaikan nanti mungkin ada rencana lain yang mungkin bisa juga menambah nanti minat murid bisa masuk ke sekolah. Rencananya yang pertama kan mestinya saya harus melakukan evaluasi dulu. Evaluasi dari proses PPDB di tahun lalu. Setelah ada evaluasi kami datang ke kepala sekolah untuk melakukan koordinasi bersama rekan sejawat, kepala sekolah dulu, baru nanti bagaimana kepala sekolah memberikan masukan gitu ya Pak ya, mestinya ya. Terus nanti akan dilakukan apa yang sudah menjadi rencana-rencananya begitu. Baguslah nanti semoga bisa terlaksana. Mungkin nanti dari rencana yang sudah direncanakan tadi mungkin hambatan yang muncul apa? Hambatan yang muncul ya paling dari rekan-rekan guru yang mungkin masih ada yang senioritasan seperti itu, terus kurangnya ide-ide yang belum muncul gitu, harus muncul hambatan. Jadi dari hambatan tadi kan ada kesenioritasan ya. Nanti mungkin solusinya seperti apa? Yang mungkin yang dikatakan senior menjadi masalah tadi. Solusinya ya menjalin kebersamaan dan disampaikan kepada kepala sekolah tentunya ya. Jadi mestinya menjalin kebersamaan ya, supaya nanti tidak ada gap antara yang muda dan yang tua, merasa senior dan yang junior gitu ya. Jadi baguslah. Nah, kemudian untuk tanggung jawab yang Ibu Nini lakukan nanti seperti apa untuk mendongkrak supaya nanti bisa banyak? Tanggung jawabnya ya mestinya kami bebankan bersama-sama di pundak kami stakeholder dari seluruh pada sekolah, kemudian bersama-sama melaksanakan rencana yang sudah dilakukan, kemudian membuat target dari setiap apa yang akan dilakukan, kemudian membuat rancangan yang tekniknya sudah tepat, kemudian menceritakan kepada kepala sekolah hal-hal yang akan dicapai. Baguslah tuh nanti. Nah, kemudian nanti kan mestinya kan dari rencana yang akan dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab, ini perlu dukungan dari apa saja nanti yang bisa mendukung dari kegiatan ini. Dukungan pertama mesti dari kepala sekolah, dan kami akan menjaring orang tua ya Pak, mestinya. Dengan menjaring orang tua kan mesti akan lebih banyak ide. Alumni, apalagi ya Pak, alumni, orang tua, kemudian warga masyarakat gitu yang akan kita jaring juga. Baguslah itu. Nah, dari kegiatan ini saya rasa Ibu sudah menemukan suatu titik temu. Iya Pak. Coba, dengan ini bisa merupakan kesimpulan dari apa yang kita bicarakan pada sore hari ini. Saya menemukan faktor-faktor luar dan faktor-faktor dalam yang menghambat dari PPDB. Kemudian saya juga akan membuat tahap-tahap dari pelaksanaan rencana. Kemudian kami juga akan bekerja sama dengan kepala sekolah dan orang tua, alumni untuk meningkatkan kurikulum
misalnya ekstrakurikuler tadi kita akan kembangkan, kemudian juga melakukan apa, promosi melalui sosmed ditingkatkan lagi. Betulkah itu? Saya rasa ide-ide yang sudah kita simpulkan pada sore hari ini sangat bagus, nanti bisa diterapkan. Itu ya. Ya. Nah, dengan nanti saya minta hasilnya ya dari Ya. kegiatan ya. Ya. Nanti mungkin kedepannya 2 minggu 3 minggu saya minta hasil dari BPD biar ada peningkatan atau tidak. Baik Pak, semoga ada peningkatan terus ya Pak. Oke. Amin. Amin. Terima kasih ya Pak Tarto sudah membantu kami dalam menyelesaikan memberi masukan-masukan kepada setiap masalah yang sudah saya sampaikan. Sama-sama. Terima kasih untuk waktunya, sudah boleh berbincang-bincang dengan saya Pak Tarto. Sama-sama dulu. Baik Pak Tarto, Ya. tadi saya sudah mengamati Pak Tarto sudah melakukan praktek coaching. Jadi saya akan menanyakan apa yang sudah Pak Tarto laksanakan saat coaching yang menjadi ketercapaian pengembangan yang Pak Tarto inginkan seperti apa? Ya, tadi saya sudah istilahnya konsentrasi penuh mendengarkan keluh kesah dari Ibu Dini, sehingga dari keluh kesah tadi saya juga bisa memberi suatu pertanyaan terbuka yang berbobot untuk menggali pertanyaan atau permasalahan yang dialami Bu Nini. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan berbobot ini tadi, kenyataannya Bu Nini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Maka tadi saya juga menerapkan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana reaksi dan tanggung jawab yang akan dilakukan. Baik Pak Tarto, saya akan menyampaikan data hasil observasi saya bahwa lewat coaching tadi Pak Tarto sudah menyampaikan tujuan dari coaching tadi, kemudian Pak Tarto sudah mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi coach, kemudian Pak Tarto juga bisa membuat peta rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach, kemudian tanggung jawab coach juga bisa disampaikan. Jadi hasil pengamatan tentang penilaian fokus dan yang ingin dikembangkan yang Pak Tarto sampaikan sudah tercapai dengan hasil yang sangat baik. Ya. Berikutnya kompetensi apa ya lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan tadi Pak Tarto laksanakan. Yang perlu kita jaga pertama adalah kemitraan. Karena dengan kemitraan ini nanti kan kita saling ada komunikasi, dan tadi saya sudah berpesan pada Bu Nini untuk saling menjaga dan nanti kita akan melihat hasilnya. Jadi nanti seperti ini bisa kita terapkan di lain waktu. Selain itu kita juga dari saya sendiri sebagai coach nanti akan lebih belajar lagi mengenai alur tirta, sehingga nanti dengan kita lebih belajar lagi, kita dalam melaksanakan coaching ini dapat menjalankan tugas kita masing-masing dengan baik. Baik Pak Tarto, masih adakah kompetensi yang ingin Pak Tarto kembangkan? Yang masih saya kembangkan yang jelas ini, teknik menyampaikan pertanyaan berbobot itu sangat penting sekali, karena ini nanti dari pertanyaan berbobot, pertanyaan terbuka, ini bisa menggali lebih dalam mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh proses, sehingga proses bisa menemukan permasalahan sendiri atau solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Itu Pak. Baik Pak Tarto, terima kasih untuk waktu yang sudah disampaikan. Kiranya proses supervisi ini dapat menghasilkan sesuatu yang baik sehingga Pak Tarto bisa kedepannya lebih dalam lagi atau lebih baik lagi dalam mengembangkan diri. Terima kasih Pak. Terima kasih.